Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga di pagi yang cerah ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, dan semangat dalam melaksanakan aktivitas kuliah ya. Meskipun daring, kita tetap harus semangat ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Hari ini materinya melanjutkan bahasan yang telah kita diskusikan minggu lalu, yaitu membuat database sederhana ya, yaitu database akademik dengan menggunakan Microsoft Access 2013 ya. Praktikum ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih memahami tentang sistem basis data. Seperti yang kita ketahui ya, minggu kemarin kita telah mencoba merancang dan membuat sebuah database akademik sederhana ya, yang terdiri dari tabel fakultas, tabel prodi, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel KRS ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah menyelesaikan pembuatan ke-6 tabel ini ya. Selanjutnya setelah membuat tabel, kita kemarin mencoba untuk membuat query ya, untuk membuat query ya, yaitu menggabungkan field dari beberapa tabel sehingga menghasilkan suatu informasi yang merupakan gabungan dari beberapa buah tabel. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana merelasikan tabel-tabel tersebut sehingga antara tabel satu dengan tabel yang lain membentuk sebuah relasi sehingga menghasilkan informasi yang informasi akhir bagi pengguna ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membuat bagaimana agar data tersebut mudah digunakan ya, yaitu dengan cara membuat form ya. Apa itu form ya? Form adalah sebuah objek database yang digunakan untuk membuat kontrol proses input data ya. Jadi memudahkan kita, memudahkan admin, memudahkan user untuk input data ya. Hapus data, simpan data, dan update data. Form atau formulir merupakan user interface yang digunakan sebagai media pengolahan data. Setelah kita membuat form, kita akan membuat laporannya ya. Laporan itu merupakan fasilitas dalam Microsoft Access yang berfungsi untuk mencetak data dalam bentuk laporan ya. Dengan report, kita menjadi lebih leluasa dalam membuat laporan. Data yang digunakan untuk membuat laporan dapat berasal dari tabel atau query. Nah, sekarang teman-teman semua buka latihan akses yang kemarin ya. Kita kemarin sudah sampai membuat 6 tabel dan query KRS ya. Kita sudah membuat tabel fakultas, kita sudah membuat tabel prodi dengan diisi sekalian ya. Kita sudah membuat tabel mahasiswa ya, tabel dosen, tabel mata kuliah ya, dan tabel KRS. Kemudian kita query KRS ya. Kita juga sudah membuat relasi kemarin ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tabel user bisa mudah membuat inputan data ya, tidak langsung di sini tapi melalui form ya. Langkah yang pertama, biar tampilannya lebih user interface ya. Sebelum kalian mencoba, kalian setting dulu di sini ya. Sini misalkan file, nah, kalian option ya. Coba Anda ke option, file, saya ulangi, klik file ya, terus option. Option Anda pilih yang current database ya. Pada pilihan dokumen Windows option ya, defaultnya pada tab dokumen. Nah, Anda coba pilih overlap Windows gitu ya. Dari tab dokumen Anda pindah ke overlap Windows, kemudian Anda klik OK ya. Oke. Nah, kamu harus menutup dan buka kembali database untuk perubahan ini ya. Jadi ketika OK, kalian tutup dulu ya, aksesnya, kemudian nanti buka kembali ya. Saya buka kembali setelah ditutup ya. Oke, terus saya akan
kita buka kembali ya. Nah, di sini tadi database akademik sederhana ini ya. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, ini bedanya tidak nempel di sini ya, tapi apa namanya, bisa berdiri sendiri ya. Jadi ini untuk memudahkan kita membuat form. Oke. Dalam praktek ini kita akan mencoba membuat beberapa form ya. Yang pertama form fakultas ya. Kita akan buat form fakultas. Caranya cukup mudah ya. Kalian cukup aktifkan yang akan dibuat formnya. Misalkan kita akan buat form tabel fakultas ya. Diaktifkan, terus Anda klik ya. Anda bisa memilih form wizard ya. Form wizard. Kemudian karena fakultas ini dimasukkan semua aja ya, all. Pilih yang ini. Terus next ya, next, terus next lagi ya, next lagi. Nah, ini apa namanya, langsung finish ya, langsung finish. Atau ininya dikasih nama ya, apakah kamu akan memberi nama, title-nya misalkan form tabel fakultas ya, form input fakultas seperti ini ya. Kemudian klik finish ya, klik finish. Nah, oke ya, form input fakultas. Tampilnya seperti ini, sudah jadi ya. Nah, kadangkala dari apa namanya, pembuatan form wizard ada yang perlu kita edit ya, maka kita perlu klik kanan ya, klik kanan pada form tersebut, kita klik design view ya, design view. Oke, design view untuk merubah ngotak-ngatik ya. Kita coba di otak-atik ya, ini lebarkan ya. Ya, untuk apa namanya, di sini kan kita lihat label-labelnya belum tertata ya, masih pada tidak antara isian kode fakultas sama nama fakultas tidak sama ya. Biar sama, caranya cukup mudah ya. Nah, saya ada trik. Ini Anda tekan tahan geser, sorot semua gitu ya, sorot semua. Terus Anda klik kanan, layout, milih layout ya. Oke, milih yang stack ya. Nah, ini kan sama kan. Oke, stack, terus aslinya biar sejajar ya. Kemudian biar lebarnya sama, ini agak kelebaran ya. Anda bisa masuk ke property sheet ya. Oke, berarti milihnya apa? Anda milih ke hex tinggi ya. Tingginya misalkan 0,7 misalkan. Ketik aja 0,7, enter. Nah, seperti ini ya. Oke, terus Anda bisa apa namanya, mengecilkan ya. Ini misalkan kalau kita ngecilkan langsung ini ya, kadangkala nah, kadangkala apa namanya, nah, kadangkala susah ya. Sama-sama seperti ini ya, dikecilkan ya. Ini maksudnya dikecilkan. Oke, nah, seperti ini ya. Oke, kita lagi ya. Kemudian properti sheet lagi ya. Ini masih ada yang perlu kita rubah. Satu. Kalau Anda mau memilih kedua, tekan tombol shift. Nah, shift ya. Nah, kalau ini cuma satu, ini shift. Oke. Properti sheet ya. Pada pilihan scroll bar untuk apa ya? Saya perlihatkan ya. Ini misalkan saya buka ini scroll bar. Nah, di sini biar tidak ada apa namanya, tidak ada scrollnya ya. Ini kalau kita enter ke bawah tidak bisa gitu, langsung buat paragraf ya. Berarti untuk menonaktifkan pilihan ini, panah-panah ini ya, scroll barnya Anda pilih non gitu ya. Saya ulangi. Oke, klik scroll bar ya. Scroll barnya dari vertikal diganti ini non gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ya, ini juga bisa Anda edit ini ya. Anda edit ya, Anda edit, taruh di tengah ya, misalkan ya. Form input fakultas ya, form input fakultas ya. Oke, form input fakultas, Anda bisa klik di sini ya. Pokoknya untuk merubah properti, Anda klik property sheet. Nah, di sini juga bisa Anda buat hurufnya ya, hurufnya apa namanya, ukuran huruf sama bentuk huruf ya, sama
center ya, center ataupun apa di sini ada nih. Nah, ini ada center ya. Ada bold ya, ada ini di bold ya, terus ada text line center ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Warna juga bisa Anda rubah ya. Oke, nanti bisa dieksplor sendiri ya. Saya akan apa namanya, dasarnya dulu, nanti masalah mempercantik form nanti bisa dieksplor ya. Terus ini, terus untuk mempermudah penginputan kita butuh yang namanya button ya. Jadi kalau seperti ini kan masih apa namanya, belum ada tombol ya, kita akan mencoba menambah tombol ya, menambah tombol seperti apa namanya, tambah simpan data ya. Nah, ini yang di bawah ini ditarik aja ya, untuk footernya ditarik. Nah, footernya ditarik ya, footernya ditarik. Anda mungkin bisa membuat warna yang ini, misalkan seperti ini ya footernya. Terus Anda tambahkan tombol ya. Caranya nambahkan tombol di mana? Caranya nambah tombol ya, Anda klik ini di sini. Button ya, button Anda klik, Anda taruh ke bawah ini, klik di sini. Klik ya, taruh ke bawah. Terus Anda pilih button itu untuk apa ya? Untuk form operation. Untuk record operation ya. Record operation itu berarti menambah record ya. Berarti di sini operasi record ada tambah, ada delete, ada duplicate, ada print, the save, ada undo ya. Anda pilih add record, klik next ya. Next lah, ini mau dikasih tambah apa ya? Misalkan saya ketik aja tambah ya, tambah. Oke, seperti ini. Oke, kemudian next, kemudian finish. Oke ya, sudah selesai. Kita buat lagi setelahnya ya, kita buat setelah. Biasanya kalau ada tambah ada hapus ya, delete ya, hapus. Ini ganti aja, hapus pakai bahasa Indonesia. Nah, hapus ya, hapus. Next lagi, terus langsung finish ya, hapus. Ada lagi, kita coba simpan ya, simpan button ya, form operasi ya, record operasi maksudnya ada di sini, simpan. Nah, simpan. Oke, kita ketik simpan. Oke, next. Oke ya, finish. Ada lagi close ya, ada lagi close ya, close. Misalkan saya klik di sini, berarti kalau di sini tidak ada, berarti masuknya di form operation ya. Di sini ada close form, menutup form. Next ya. Ini close, berarti apa? Keluar ya, keluar. Oke, next, finish ya. Nah, untuk meratakan apa? Kita drag and drop, kita blok ya, 1, 2, 3 kita blok ya, biar rajin. Kita klik kanan, kita pilih layout, kemudian kita pilih stagger, tabular maksudnya ya, klik layout tabular. Nah, seperti ini ya, biar rata. Ini kita geser aja ya, seperti ini. Oke ya, oke, kita close, kita simpan. Nah, kita coba ini. Nah, kita menunya sudah jadi ya, karena ini ada 2 ya. Kita lihat fakultasnya dulu kemarin apa sampai E. Kita akan mencoba menginput kode F ya, yaitu fakultas keguruan ya, dengan menggunakan form ya. Kita coba dengan menggunakan form. Kita klik. Nah, berarti apa? Tambah data F kan ya, F. Kemudian Anda ketik enter, F ya, terus tab pakai tab ya. Terus ada nama fakultasnya apa? Keguruan dan ilmu pendidikan, seperti itu ya. Kemudian tambah ya, tambah. Kemudian G, misalkan G ya, ada G. Kok di enter tidak bisa? Oh, berarti Anda perlu menyeting pada apa namanya, ini bisanya di tab, padahal harusnya di enter bisa ya. Berarti kita perlu menyetingnya pada apa namanya, pada property sheet ya. Kita klik kanan lagi, design view ya. Nah, di sini biar bisa di enter ke bawah, kita blok ini dulu. Klik property sheet.
Nah, biasanya ada di all ya. All itu apa namanya? Ada di data ya. Enter key behavior perilaku ya, berarti ininya di non saja ya. Default ya, biar tidak, kalau new line berarti ketika di enter maka dia akan membentuk baris baru. Kita default saja ya, kita default saja, kita close lagi, kita coba input yang G ya, G fakultas teknik ya, G fakultas teknik misalkan. Saya input lagi G, coba di enter. Nah, ini sudah bisa ya. Ketik aja teknik, fakultas teknik. Kita simpan dulu boleh, langsung tambah boleh. Kalau kita tidak akan lakukan kemudian disimpan aja. Nah, klik simpan, terus kita keluar. Kita cek apakah di fakultas sudah ketambah. Ya, ternyata sudah ada tambahan fakultas baru ya. Nah, sekarang form tersebut kita coba lagi ya. Kita coba akan membuat form tabel prodi ya. Seperti tadi. Formnya diaktifkan ya, terus create, Anda bisa milih form wizard ya. Nah, pilih semuanya ya, ini pilih semuanya, terus kita next ya, kita next. Nah, kita kasih nama ini form input prodi ya, form input prodi itu ya, klik aja finish. Nah, ini masih perlu diedit kan biar tampilannya oke. Nah, caranya Anda bisa klik kanan design view ya, klik kanan design view. Nah, seperti ini ya, klik kanan design view ya. Ini dilebarkan saja, terus ini ditarik ke bawah ini. Nah, biar Anda bisa leluasa ngeditnya ya. Langkah yang pertama seperti tadi ya, Anda blok dulu semua dulu ya, diklik kanan layout tadi stack ya. Ini hanya cara saya biar tampilannya rajin seperti ini ya. Terus selanjutnya di property sheet-nya ya, tingginya dibuat setara, misalkan 0,7 ya, 0,7. Nah, seperti itu ya, 0,7 biar seimbang ya. Nah, sekarang kita bisa kecilkan ini ya, sesuai dengan ini, kecilkan misalkan. Oke. Tadi input apa lagi ya, ini ya, di blok yang bukan pilihan di blok ya. Biar scroll barnya tidak muncul, Anda cek tadi yang S scroll bar ya. Scroll bar mana? Nah, diklik ini, diklik non ya, klik yang non, pilih yang non. Terus apa lagi ya, tadi biar di enter bisa Anda pilihnya ke all sini ya, all sini. Maaf, bukan all, apa ya tadi ya, nah ini maaf, other ya, enter key behavior ya. Anda pilih yang default ya. Oke, kita close ya. Kita naikkan ke atas. Nah, ini footernya ditambah, ini footernya ditarik ke bawah. Nah ya, ini Anda bisa tengahkan, tidak masalah ini. Nah, ditengahkan. Oke, nah ini. Oke ya, bisa tarik ke tengah. Oke. Oke ya, ini Anda tarik lagi. Nah, judulnya Anda tarik ke tengah, misalkan form input prodi ya, di property sheet judulnya ya, di property sheet ada dikasih format tulisannya biar ke tengah, center, hurufnya tebal ya, hurufnya tebal, bold. Nah, seperti itu ya. Oke, ini bisa dikecilkan. Anda mungkin nanti bisa diekspor, kasih gambar, logo dan sebagainya bisa ya. Kalau seperti ini. Oke. Kita lagi. Oke. Nah, ini. Oke. Klik ya. Oke, kita rapikan. Nah, kita seperti tadi ya. Seperti tadi membuat button ya. Kita buat button tadi. Klik ya. Oke. Kalau
Ngopi yang tadi bisa nggak? Oh ya bisa ya, ngopi tadi bisa, berarti ini dihapus. Hapus dulu ngopi yang tadi aja. Input fakultas diklik nih, input fakultas diklik. Diklik berarti apa? Desain view ya, desain view diklik. Ya, nah, ini Anda copy, copy, klik kanan, ya, copy. Nah, copy kan. Terus yang ini, yang prodi Anda buka, klik kanan, paste ya, paste. Oke ya, bisa ya. Kita tengahkan ini. Oke, hasil. Nah, sekarang kita akan mencoba input nih. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu dua-duanya. Kemarin prodi nyampe apa ini? Untungnya 5 ya. Berarti kita akan mencoba 6 prodi kesehatan masyarakat ya. Oke. Kita prodi, klik, double klik. Nah, kita tanpa input prodi nih, prodi kesehatan masyarakat, kita tambah klik ya. Berarti kodenya 06 ya, enter. Prodinya apa? Kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat. Nama fakultas apa? Nama fakultas. Nah, di sini tadi keguruan dan teknik otomatis muncul karena sudah dimasukkan di fakultas. Kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan ya, kita pilih jenjangnya adalah S1 ya. Mau tambah langsung atau langsung simpan bisa ya, disimpan terus ditambah, misalkan tambah lagi nih ya, 07 misalkan, 07 ilmu keperawatan ya, ilmu keperawatan. Oke, nama fakultas fakultas ilmu kesehatan, apa namanya, S1 ya, simpan. Oke, udah semua kan, keluar ya. Nah, kok ini masih ya, ini di close dulu, di close nanti kan muncul tabel prodi muncul di sini ya, udah muncul kan, apa namanya, sudah muncul inputan kita 6 dan 7 ya. Oke, sekarang kita buat lagi form ya, form yang lain ya, form yang lain yang ini mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian kita klik create form wizard ya, all ya, kemudian next, sangat mudah sekali, next ya. Kemudian di sini ada form tambah mahasiswa, form input mahasiswa, seperti itu ya, form input mahasiswa. Terus finish ya, finish. Nah, seperti biasa Anda perlu mendesainnya ya. Klik kanan, desain view di sini, atau Anda bisa klik di sini, desain view ya. Oke, di maximize ya biar mudah ya, maximize biar mudah. Ini judulnya taruh ke tengah. Oke, mau tengah dulu ya. Terus property sheet, judulnya ditebalkan ya, tebal. Terus posisinya ada di tengah ya, center ya. Oke, ini bisa ditarik, ini bisa di edit atasnya lagi, seperti itu ya. Oke, nah seperti biasa tadi kita blok ya, kita blok semua, Oke ya. Nah, kita klik kanan, layout dengan tujuan apa, biar komposisinya itu simetris ya. Nah, baru kita X-nya kita 0,7 tadi ya, 0,7 ya, X-nya kita 0,7 seimbang ya. Terus ini bisa Anda kecilkan. Oke, sebentar, 0,7. Oke, bisa Anda geser ya. Oke, bisa Anda geser seperti ini. Nah, ini ya. Scroll bar-nya belum dihilangi ya, scroll bar ya, ini yang scroll bar. Apa namanya, kalau satu-satu kan lama ya, dengan menekan tombol shift, scroll bar. Oke ya, scroll bar. Terus Anda pilih yang scroll bar ya, scroll bar nih dipilih yang non. Terus yang tadi other ya, enter behavior ya, Anda pilihnya yang default ya. Jadi diingat-ingat ada 2 scroll bar biar nggak muncul scroll bar-nya ya. Terus enter ke perilaku enter ya, defaultnya ya tidak membentuk baris baru ya, seperti itu. Oke,
Oke, kita coba ya. Kita kanan di sini ya. Oke. Alamat tentunya kan agak panjang ya alamat ya. Alamat ini bisa Anda lebarkan kalau alamat ya. Misalkan yang tadi 0,7 tingginya ya, Anda bisa khususkan alamat ya, khusus alamat ya. Ini agak apa namanya, agak panjang ya, misalkan 2 misalkan. Nah seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya kita beri button lagi ya, button lagi kita beri button. Kita bisa ngopi yang tadi ya, ngopi yang tadi, klik kanan, paste coba. Nah ini kan masih ngikut nih ya, dan Anda nggak bolak-balik isi ya. Oke, kita close coba. Oke, ini nah ini tampilannya ya. Nah, kita cek kemarin input mahasiswa masih berapa ini. Oh ya, berarti yang pertanian belum di input ya. Oke, kita akan mencoba input melalui form ya, form input mahasiswa. Misalkan tambah ya, tambah kita ketik 04, ini input tambah ya, 0 bukan manggil ya, 01 nama mahasiswa misalkan Askia ya, Askia ya, Askia. Terus tempat tanggal lahir misalkan Pekalongan ya. Ini tanggal lahir misalkan tanggal 6 Oktober tanggal 6 apa namanya, tanggal 6 Oktober 2002 ya, 2002 ya. Jenis kelamin ya, perempuan, nama prodi, dia prodi agroteknologi, fakultas pertanian ya, fakultas pertanian, alamat misalkan Podosuge Pekalongan. Oke, kemudian tambah ya, tambah. Kalau mau ngisi lagi, kalau tidak ya simpan langsung keluar. Oke, kita cek apakah Askia sudah masuk. Ini di close dulu. Askia sudah masuk. Oke ya, sudah masuk. Nah sekarang apa namanya, kita akan mencoba membuat tabel tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS ya. Oke, yang pertama selanjutnya adalah tabel dosen. Anda seperti tadi create ya, form wizard. Oke, form wizard kita lagi ya, kita next ya, kita next, finish ya. Oke, kita klik kanan, kita apa namanya, nama misalkan ya, kita close dulu, ya. Kita tadi lupa memberi nama form input dosen ya. Oke, kita klik kanan, kita edit ya. Oke, kita paskan ya, kita blok seperti tadi, klik kanan, view layout stacked, kemudian kita property sheet ya, property sheet ini ada hacknya ya, ada hack apa namanya, tinggi ya, tingginya hack ini buat 0,7. nah seperti ini ya, seperti 7. Oke, selanjutnya apa? Di sini ada format ya, ada scroll bar. Oke, di sini dulu aja klik ya, ini dikecilkan dulu biar nggak kelebaran ya. Oke, kecilkan dulu. Oke ya, ini juga kecilkan. Oke, seperti ini ya, dicentang ya, centang, scroll barnya dihilangi ya, scroll bar dihilangi seperti ini, scroll bar di non ya. Terus ordernya enter key behavior ya, default. Oke, kemudian jangan lupa ya tadi klik kanan, paste ya, ini kan masih nyimpen terus ya. Oke, terus tabel input data dosen ya, form input data dosen, form, ketik aja form input data dosen. Oke ya, property sheet kita cek lagi font
size-nya ya, font apa namanya, center sama bold. Oke, kita coba ya, kita close, kita simpan, kita coba input. Nah, di sini ya sama seperti tadi ya, kita tambah ya, kita ada dosen K. Kita langsung aja ke tabel mata kuliah ya, kita create sama ya, sama pemisiat blok semua, next, ini form input mata kuliah, itu ya. Kemudian finish ya. Oke, kita klik kanan, design view ya, design view kita lebarkan ya. Oke, kita lebarkan. Oke, ini kita lebarkan, kita blok ya, kita blok seperti biasa biar simetris. Anda klik stack ya, stack. Ini stack, terus Anda apa namanya, height-nya dibuat 0,7 ya. Apa harus 0,7 Mbak ya? Pak, enggak, ini kira-kira ya, biar enggak kebesaran, enggak kecilan ya. Oke, selanjutnya apa? Ini diklik, dikecilkan ya, cukup mudah. Oke, selanjutnya ini di blok ya, terus scroll bar ya, jangan lupa ya, tadi scroll bar non. Terus di sini ada other, enter key behavior default gitu ya, seperti itu. Klik kanan di sini ada paste. Nah, ini oke, ada tombolnya ya, tombolnya seperti itu. Oke, saya kecilkan lagi, ini klik format ya, ada tebal, terus di sini ada center ya, center, geser ke kanan sedikit ya biar simetris. Oke, ya seperti itu. Oke, ini saya ini ya. Oke, ini tabel input mata kuliah sudah ya, cukup mudah. Kita coba. Oke, maaf, ini input mata kuliah ya. Nah, oke ya, sudah jadi formnya ya. Sekarang kita akan buat yang form KRS ini ya, KRS. Tapi kita buatnya bukan yang tabel KRS ya, karena tabel KRS isinya hanya seperti ini. Kita buatnya yang query KRS ya, query KRS seperti itu ya. Oke, hampir sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi ya. Misalkan ini ya, query KRS di blok ya, tabel KRS tidak perlu dibuat form ya. Ini hanya untuk tempat penampungan. Sebetulnya prosesnya ada di query ya, create ya, pemisiat, langsung aja di all, next ya, next, finish ya. Oke, nah ini di close lagi aja ya. Lupa tadi di rename dulu ya, form KRS ya, form input KRS. Oke ya, ini sederhana ya. Klik kanan, design view ya, design view ini saya lebarkan ya, saya tarik ke bawah. Oke ya, saya tarik ke bawah, saya pasti dulu aja ya, yang tombolnya. Oke ya, ini Anda blok ya, Anda blok ini, Anda blok. Oke, seperti biasa apa tadi? Iya betul ya, di layout, di stack ya. Terus jangan lupa property sheet-nya tingginya dibuat 0,7 ya, biar setara, biar rajin. Kemudian apa? Nah, kemudian diklik di blok-blok kecuali yang bawah ya. Oke, blok yang scroll bar-nya ya, scroll bar-nya Anda klik default. Apa non? Maksudnya non, yang other-nya yang enter key behavior default ya, default. Kemudian bisa Anda apa namanya, pendekkan ini, pendekkan. Oke ya. Oke, terus ini lagi ini menjadi form input KRS ya, form input data KRS gitu ya.
saya tengahkan. Kemudian Anda format, terus di sini ada center ya, terus normal ini di bold ya, di bold. Oke ya. Oke. Kita dulu ya. Oke. Terus oke ya, ini saya kasih tanggalnya ya. Oke. Terus Anda perlu kan nanti ya, saya kasih satu dulu ya, nanti saya kasih itu dulu. Ini misalkan saya close dulu, kita coba akan menginput KRS ya, KRS-nya apa ya, misalkan kita klik form input KRS ya, kita tambah data ini, tambah sini ya, hari ini misalkan today ya, klik ya, NPM-nya misalkan 04001 di enter. Nah, keluar otomatis ASCII gitu ya. Terus dia ikut mata kuliah apa ngambilnya misalkan input katakanlah EKM ya, EKM 001 enter. Nah, langsung otomatis muncul gitu ya. Nah, ini masih perlu kita perbaiki biar ini tidak bisa diisi ya, meskipun nanti ditambah tidak bisa, tetapi biar menghindari biar interface-nya itu bagus, maka kita perlu mengunci nama mahasiswa dan nama mata kuliah agar tidak bisa diedit seperti ini. Meskipun kalau diedit seperti ini disimpan tidak akan bisa karena tidak cocok dengan tabel mata kuliah, tetapi kita perlu membuat sistem itu seindah mungkin ya. Oke, kita simpan ya, kita keluar ya. Sudah masuk belum ini ASCII ya? Nah, ASCII sudah masuk, ngambil pengantar bisnis juga. Kita perlu menginput lagi yang tadi ya, form input KRS di design view ya. Nah, tadi yang muncul otomatis kan yang ada di nama mahasiswa dan nama mata kuliah ya, nama mata kuliah dan nama pengajar ya. Berarti Anda property sheet ya, kemudian all ya, all Anda milih yang ini lock dikunci ya, dikunci seperti itu ya, biar tidak bisa dirubah. Oke ya, biar tidak dirubah, kita akan mencoba memasukkan lagi ya, kita akan mencoba memasukkan yang Kania coba ya, 0301 ya, kita akan mencoba memasukkan lagi. Oke ya, input KRS ya. Nah, kita akan mencoba. Tambah, klik tambah. Misalkan hari ini ya, hari ini tambah today, terus klik 03001 ya, enter. Nah, ya ini dirubah sudah nggak akan bisa ini, nggak bisa. Kode MK PDP 001. Nah, aquaculture gitu ya, kita simpan. Nah, kita keluar. Ini hanya contoh ya, ini karena database sederhana ya, KRS-nya hanya segini ya. Yang penting Anda bisa memahami bagaimana menginput data yang baik. Kita keluar ya. Oke, nah sekarang kita tinggal membuat laporan ya, kita akan coba membuat laporan report tabel prodi ya. Kita akan membuat laporan, kita kasih contoh satu saja ya. Tabel prodi ya, caranya sama, tabel prodi caranya sama untuk membuat laporan ya. Laporan itu apa? Kita flashback lagi, merupakan fasilitas dalam Microsoft Access yang berfungsi untuk mencetak data dalam bentuk laporan, seperti itu ya, mencetak data dalam bentuk laporan. Oke, kita mulai lagi ya. Tabel prodi, Anda klik create ya, create. Di sini ada muncul report ya, Anda tinggal klik aja report, mudah, report ya. Nah, sudah. Nah, ini ada pilihan kode prodi ya, Anda tinggal kantor back setup, landscape. Oke, udah jadi ya. Jadi Anda close ya, Anda simpan. Misalkan laporan data prodi ya, laporan data nama prodi seperti itu. Oke ya. Ketika disimpan ini report ada. Reportnya seperti ini ya. Oke, seperti itu.
Nah, ini juga Anda bisa tambahkan ketika untuk mencetak ya. Misalkan ini kan laporan nama prodi ya, Anda bisa edit lagi yang tadi tabel data prodi, form input data prodi ya. Input data prodi Anda desain lagi ya, desain view lagi. Nah, di sini tambahkan cetak ya, cetak. Misalnya Anda tambahkan lagi buttonnya ya, buttonnya Anda tambahkan lagi button. Nah, berarti Anda report operation ya, berarti preview report ya, preview dulu baru dicetak ya. Next, oke. Laporan data nama prodi ya, oke ya. Preview cetak ya, cetak misalkan ya. Next, oke, ini cetak ya. Kita biar ini diklik kanan, layout tabular ya. Oke, kita cek coba ya. Yes, kanan. Maaf tadi yang ini ya, yang prodi ya, yang form prodi, klik. Nah, ini ada tambahan cetak. Ketika klik cetak, nah langsung ini bisa langsung ke cetak seperti itu ya. Oke, laporan form sudah ya. Nanti tugas Anda semua membuat semua laporan ya. Ini contohnya. Sekarang kita akan membuat menu utama ya, menu utama biar nanti ada diklik yang menu utama ya. Ya, kita membuatnya klik create ya. Nah, kita blank form ya, milihnya blank form ya. Klik. Nah, muncul di sini kan. Anda desain view ya. Desain view coba. Nah, di sini Anda besarkan lagi ya. Di sini tempat untuk nanti kliknya. Anda coba bikin berarti berapa tombol nih? 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Misalkan Anda klik yang desain ini ya. Buat tombol 6 ya. Atau Anda buat kotak dulu ini ya, misalkan buat kotak dulu seperti ini. Oke. Nah, di cancel. Nah, ini bisa Anda pilih ya, pilih menu ya, pilih menu form input ya. Oke. Nah, di sini ada button ya, 1 ya. Berarti biar ini diklik nanti menuju ke form, berarti form operation ya, form operation. Yang pertama open form. Nah, di sini ada pilihannya ya. Input yang pertama dulu input fakultas ya, biar urut fakultas. Berarti ini nanti next ya. Open the form and the specific data, open the form and show all the record, show aja ya, show the records gitu ya. Next ya. Kita open form, berarti ini ketik aja form input fakultas ya, input fakultas. Oke, kita next. Nah, oke ya, kita coba dulu ya, kita close, simpan ya. Menu utama ya, form menu utama, kita kasih nama form menu utama, enter ya. Oke, form menu utama kita buka, double klik. Nah, maksudnya kan ini ya, nanti harapannya banyak input fakultas, diklik klik. Nah, nanti akan input fakultas seperti itu. Kita lengkapi aja ya, desainnya ya biar komplit. Desain view ya, kita lengkapi aja desain view. Oke, fakultas. Oke ya, di fakultas. Oke, terus ada lagi klik, kita klik lagi form operation, form open form ya, terus habis fakultas prodi, next ya. Input prodi. Oke, satu lagi, beberapa lagi maksudnya, form open form, next ya. Habis prodi berarti mahasiswa ya, mahasiswa, terus next ya. Input mahasiswa, input data mahasiswa. Oke ya, next. Oke, finish. 1
tambah lagi, klik ya, input dosen ya, data dosen form operation, open form ya, next, dosen ya, next lagi, input data dosen ya. Input data dosen seperti itu ya, input data dosen. Oke, klik next ya, next. Oke, satu lagi, input mata kuliah ya, input mata kuliah. Klik, kita coba input mata kuliah, option, mata kuliah. Input mata kuliah, data mata kuliah. Lagi ada klik apa namanya, klik form operation, form ya. Input KRS, aduh maaf, input KRS ya, input KRS. Oke, input KRS. Oke ya, next, finish ya. Oke, ini besar ya, input data mahasiswa, input data mahasiswa, terus input data dosen ini ya, input data dosen, terus ini input mata kuliah, ya. Saya tadi inputnya kecil-kecil, agak simetris, input mata kuliah. Oke, sekarang kita atur ya, besarkan, terus lebar ini, tingginya biar sama, dikasih misalkan ini tinggi 0,7 ini, coba kita 3, besaran lihat, besaran 2, coba 2, nah 2, lebarnya nggak sama ya, lebarnya berarti 2, lebarnya dikasih 3. Oke ya, kita atur ya, fakultas di sini ya, terus input prodi ya. Terus ada habis itu prodi, input mahasiswa. Nah, ini ya. Kita atur aja ya. Kita layout bisa ada ya, stack. Oke ya, kita bikin yang apa namanya, oke, kita atur. Ya, kira-kira begitu ya, nanti Anda bisa explore sendiri ya, kita explore sendiri. Oke, itu mahasiswa ya, Anda bisa ngasih warna dan sebagainya. Oke, misalkan klik, nah ini sudah close. Ini hanya contoh sederhana ya, Anda bisa membuatnya lebih bagus ya. Ini ada menu ya, menu misalkan fakultas, oke ya, input prodi, oke, input data mahasiswa, oke, input data dosen, oke ya, input mata kuliah, oke, input KRS, oke ya, seperti itu. Nah, coba kita close ya. Sekarang kita akan mencoba untuk setting lagi biar nanti ketika masuk itu yang apa namanya, yang muncul itu adalah yang menu utama ya. Kita coba klik option ya, option. Kita klik option, kita coba current database ya. Current database di sini, nah ini akan muncul ya, display form yang menu utama ya. Jadi yang diperlihatkan utama adalah menu utama ya, seperti itu. Oke, coba kita coba ya, kita close. Oke, kita close dulu ini, coba apakah bisa ya. Oke, kita akan buka akses ya, akses. Ketika
13 ya, kita buka lagi. Oke, yang database sederhana. Oke, nah ini yang otomatis kebuka langsung yang menu utama seperti itu ya. Mudah teman-teman ya. Nah, sekarang kalian coba latihan ya, latihan nanti dari A sampai Z, kemudian nanti dikumpulkan ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa ya. Tetap semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.